Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lili Manaulisda Fitri TB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas materi mata kuliah ekonometrika dengan aplikasi FP9, di mana itu ada forecasting dan terdapat AR, MA, ARMA, dan ARIMA. Dengan dosen pembimbing itu Bapak Dr. Alphonse Satrianto MA. Sebelum itu kita kenali terlebih dahulu apa itu forecasting. Forecasting sendiri ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan dengan didasarkan pada data historis atau suatu spekulasi tentang masa depan ketika tidak terdapat suatu data historis. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui kenapa itu pentingnya forecasting. Itu diperlukan untuk melangkah ke masa depan, di mana forecasting itu atau bisa disebut juga suatu peramalan merupakan sebuah metode yang berguna sebagai alat bantu dalam melakukan suatu perencanaan yang efisien dan efektif. Nah, contohnya itu kita bisa peramalan terhadap jumlah ekspor dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, terlebih dahulu sebelum masuk ke pengolahan, kita kenali dulu apa itu autoregressive moving average MA atau ARMA, autoregressive moving average. Autoregressive sendiri yaitu suatu observasi pada waktu T dinyatakan sebagai fungsi linier terhadap P waktu sebelumnya, ditambah sebuah residual acak yang weight noise yaitu independen dan berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian konstan. Di mana banyaknya nilai lampau pada model P menunjukkan tingkat dari model itu. Jika hanya digunakan satu nilai lampau, maka model AR merupakan tingkat 1 dengan dilambangkan AR1 atau ARIMA 1,0,0. Nah, kita masuk pada moving average atau MA, digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena bahwa suatu observasi pada waktu T dinyatakan sebagai kombinasi linier dari sejumlah error acak. Sedangkan nilai XT pada MA menunjukkan kombinasi kesalahan linier masa lalu atau lag. Bentuk umum model moving average dengan ordo PMA Q atau model ARIMA 0,0 Q. Sampai di situ. Nah, kita masuk pada autoregressive moving average atau ARIMA, di mana model-model autoregressive AR dapat secara efektif digabungkan dengan model moving average atau MA untuk membentuk kelas model yang sangat umum dan berguna dalam model deret waktu berkala yang biasa dinamakan pola atau model autoregressive moving average atau model umum untuk campuran proses AR1 murni dan MA1 murni. Semoga bisa dipahami. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu fungsi autokorelasi function dan partial autokorelasi function. Identifikasi model untuk pemodelan data deret waktu memerlukan perhitungan dan penggambaran dari hasil fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF, di mana hasil perhitungan ini diperlukan untuk menentukan model ARIMA yang sesuai, apakah ARIMA P,0,0 atau ARP ARIMA 0,0Q atau MAQ ARIMA P0Q atau ARMA PQ ARIMA PDQ. Sebelum itu kita terlebih dahulu ke autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Merupakan metode yang diterapkan untuk analisis dan perakiraan data time series. ARIMA adalah teknik untuk mencari pola yang paling cocok dari sekumpulan data.
Metode ARIMA akan bekerja dengan baik apabila data yang digunakan bersifat dependen atau berhubungan satu sama lain secara statistik. Nah, model ARIMA secara umum dilambangkan dengan PDQ, di mana P adalah ordo atau derajat AR, D adalah tingkat ordo difference, Q adalah ordo atau derajat MA. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Fuse, kita kenal dulu proses penerapan metode ARIMA, di mana ada 5 identifikasi. Yang pertama, identifikasi model. Yang kedua, identifikasi ACF dan PACF. Yang ketiga, pemilihan model ARIMA terbaik atau estimasi parameter autoregresif dan moving average. Di mana yang keempat, diagnostic checking. Yang kelima, peramalan atau forecasting. Nah, sebelum kita masuk kepada Fuse, terlebih dahulu datanya kita susun di Excel. Nah, di sini saya menggunakan contoh data ekspor Indonesia ke Tiongkok, di mana itu dimulai dari tahun 1999 hingga tahun 2019. Teman-teman, kita masuk pada Fuse. Nah, terlebih dahulu kita buka aplikasi Fuse. Nah, untuk mulai itu kita pilih file, pilih new, profile. Nah, untuk workflow structure tipenya di sini kita pilih date dan frekuensi. Dan untuk frekuensinya di sini date spesifikasinya annual, start date-nya 1999 hingga 2024. Nah, kita akan melakukan peramalan meskipun data kita hingga 2019. Kita akan melakukan peramalan 5 tahun yang akan datang, kemudian klik OK. Setelah itu, untuk memasukkan data di sini kita pilih Quick Empty Group seperti biasa. Berikan data yang sudah ada di Excel ini, sesuaikan saja dengan data teman-teman punya. Kemudian kita kembali lagi kepada Fuse. Nah, kita pastikan di sini. Nah, untuk series ini kita ganti namanya ekspor. Nah, kita menggunakan data ekspor. Nah, ini bisa kita tutup. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita lihat dulu apakah data kita ini sudah stasioner atau belum. Maka untuk itu kita lakukan uji unit protest. Test for unit root ini kita mulai dari level yang pertama. Untuk include-nya itu intercept, kemudian kita klik OK. Lihat di sini bahwa probabilitasnya itu besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,91. Nah, ini menyatakan data kita belum stasioner. Maka kita lakukan di unit root test di first difference. Kita turun dari level ke first difference, kemudian kita klik OK. Nah, di sini data kita sudah stasioner. Kenapa? Terlihat bahwa probabilitasnya itu sudah di bawah 0,05, yaitu sebesar 0,04. Nah, sebelumnya kita lihat dulu koreogram data kita ini. Di level yang pertama. Nah, terlihat bahwa di level yang pertama ini kolerogramnya autokorelasi kita itu melewati batas garis interval. Nah, ini belum bisa dipastikan karena ini melebihi garis interval. Nah, maka dari itu kita lakukan di next koreogram, yaitu di phase difference. Ini sudah terlihat bahwa autokorelasinya itu tidak lagi melewati batas garis interval. Nah, ini bisa dikatakan data kita sudah stasioner. Maka dari itu kita mulai melakukan estimasi terhadap AR. Dimana di sini kita pilih Quick Estimate Equation. Nah, karena tadi data kita stasioner di level yang pertama, yaitu kita klik D, ekspor, untuk kurung spasi
koefisien spasi. Kita akan melihat data AR 1, kemudian kita klik OK atau bisa juga enter. Terlihat di sini hasilnya seperti ini. Nah, terlebih dahulu kita lihat ini data AR ini bisa digunakan atau tidak. Kita lihat pada programnya. Itu kita pilih residual diagnostik, kemudian program, klik OK. Nah, terlihat di sini bahwa probabilitasnya itu besar dari 0,05, maka data AR ini bisa kita lanjutkan. Selanjutnya kita lakukan pengujian MA. Kita lihat di estimate equation D spasi ekspor kurung spasi C spasi MA 1, kemudian OK. Nah, dapat di sini bahwa data MA-nya hasilnya kita lihat juga itu kolegramnya. Nah, setelah itu nanti baru kita lakukan perbandingan antara MA dan AR. Nah, kita pilih residual diagnostik kolegram. Nah, kemudian OK. Di sini juga terlihat bahwa probabilitasnya itu besar dari 0,05. Maka data ini bisa kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lakukan perbandingan. Kita kopikan yang ini. Kita kopikan yang R-square ini ke Excel. Dan perbandingan antara R dan MA. Nah, kita lakukan perbandingan. Yang pertama itu kita lihat dari adjust R-square-nya AR dan MA. Nah, terlihat di mana di sini nilai adjust R-square-nya itu lebih besar AR ketimbang MA, di mana nilainya itu lebih mendekati ke 1. Kemudian kita lihat pada sum square resetnya itu di AR itu lebih besar daripada MA, di mana nilai MA itu lebih kecil, maka MA lebih baik dari AR. Kenapa RA lebih baik dari MR? Karena nilai sum square resetnya itu lebih kecil nilainya daripada AR, di mana 1. Kemudian kita lihat dari cake info creation-nya itu AR sebesar 1,88, itu nilainya masih tinggi dari AR. Nah, sementara dari nilai MA itu sebesar 1,884. Jadi ini lebih kecil dari AR. MA lebih kecil dari AR. Kemudian kita lihat dari short creation di sini yaitu sebesar 199, maka ini masih tinggi dibandingkan MA. Nah, di sini nilai MA itu masih lebih kecil daripada AR, yaitu dimana shock creation-nya itu 1,89. Maka dari keempat tadi dapat disimpulkan untuk data yang model yang bisa kita gunakan untuk forecasting yaitu dari model MA. Kita kembali pada EFIUS. Karena setelah kita lakukan perbandingan yang model terbaik itu MA, maka kita langsung saja lakukan di sini forecasting dan kita klik OK. Nah, terlihat di sini hasil forecastingnya itu data ekspor kita mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di sini dia sudah tersimpan otomatis. Kita lihat berapa nilai nominalnya, kita buka. Nah, terlihatlah hasil dari forecasting. Hasil yang kita dapatkan, di mana tadi data ekspor kita itu mulai dari tahun 1999 hingga 2019.
kemudian kita dapatkan hasilnya. Kita lakukan peramalan forecasting hasil akhir dari forecasting. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan menyadari masih banyak kekurangan, kritik dan saran yang membangun saya terima. Maka dari itu selesai sudah hasil dari pengolahan data forecasting kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.